Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Putri Sarah Rahmawati. Nama kakak Nabila Junior. Nah, kalian tahu nggak kali ini kita akan membahas tentang apa? Jadi hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang ciri-ciri makhluk hidup dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Oke, hari ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, ada yang tahu nggak sih apa sih pengertian dari makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Nah, jenis-jenis makhluk hidup ada 3 loh. Apa aja sih? Yang pertama ada manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena manusia memiliki akal untuk berpikir. Selanjutnya ada hewan. Hewan merupakan makhluk hidup yang bisa melakukan aktivitas, tetapi tidak sepintar manusia, karena ia tidak memiliki akal untuk berpikir. Hewan dan manusia hampir sama ya, mereka sama-sama dapat melakukan aktivitas. Terakhir ada tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang membutuhkan sinar matahari dan air untuk keberlangsungan hidupnya. Kalian tahu tidak mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Jadi, tujuan bernafas untuk menghasilkan energi. Energi digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan memiliki fungsi sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan juga dapat mengganti sel tubuh yang rusak berkat kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti contoh melompat dan berjalan. Pada manusia dan hewan terdapat alat gerak yaitu kaki dan sirip, sedangkan pada tumbuhan pergerakan terjadi akibat adanya rangsang dari lingkungan sekitar. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan pada makhluk hidup. Semua makhluk hidup di dunia ini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses tersebut meliputi tumbuh berkembang pada tinggi hingga massa atau berat badan dari kecil sampai besar. Berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan melestarikan keturunan agar tidak punah. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini selalu bereproduksi atau berkembang biak. Peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup mampu bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi timbul karena adanya rangsangan dari lingkungan. Rangsangan tersebut seperti cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui jenis-jenis makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menjaga kebersihan lingkungan agar makhluk hidup di bumi tetap sehat. Pertama, mulai dari lingkungan rumah, kita bisa mulai dengan menyapu rumah, mengepel, dan membersihkan halaman. Setidaknya 3 kali seminggu agar lingkungan rumah kita tetap bersih. Dan yang kedua, mendaur ulang sampah, yaitu kita bisa memanfaatkan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan wadah apapun. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya adalah cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. 4. Mengadakan gotong royong dengan rutin bersama warga setempat. Dan terakhir, kita dapat membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke latihan soal, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo, 1, 2, 3. Ada sampah di sini, ada sampah di sana, ada sampah
di mana-mana. Ada lalat di sini, ada lalat di sana, ada lalat di mana-mana. Ayo kawan, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan yang bersih tanpa lalat dan sampah semuanya nampak indah. Ayo kawan, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan yang bersih tanpa lalat dan sampah semuanya nampak indah. Yeay! Nah, selanjutnya kita latihan soal bareng-bareng ya. Oke, coba kita kerjain soal berikut dengan memberi tanda V jika benar dan tanda X jika salah. Gambar pertama itu membersihkan halaman, benar. Membuang sampah sembarangan itu salah. Membuang sampah pada tempatnya itu benar. Membuang sampah ke sungai itu salah. Oke, selanjutnya didengarkan ya percakapan berikut ini. Membersihkan lingkungan sekolah. Hari ini, Dayu dan Lani berangkat ke sekolah dengan semangat. Mereka akan kerja bakti membersihkan sekolah. Selamat pagi, Lani. Selamat pagi, Dayu. Sudahkah kamu membawa alat kebersihan yang diminta guru? Sudah, Dayu. Aku membawa sapu lidi dan kemoceng. Kamu bawa apa? Aku membawa sapu ijuk. Teman-teman kita juga membawa alat-alat kebersihan. Iya, kita akan bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah kita. Betul, Dayu. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, kita bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mereka bekerja dengan senang hati dan semangat. Dari percakapan di atas, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, sekian pemaparan materi dari kita. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dipelajarin lagi ya di rumah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Bye-bye.